Halo sobat alur film, sebelum masuk ke alur ceritanya, gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini, gue bakal bercerita tentang sebuah alur film yang berjudul Morbius. Film ini berkisah tentang seorang dokter yang memiliki penyakit langka yang membuat tubuhnya selalu sakit-sakitan dan sedikit lumpuh sehingga membuat dirinya melakukan sebuah eksperimen terlarang yang membuat tubuhnya berubah drastis. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai aja alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang anak bernama Michael Morbius yang berada di rumah sakit akibat dari kondisi khususnya. Ia kemudian kedatangan seorang teman yang memiliki kondisi yang serupa sama seperti dirinya. Anak itu bernama Lucian, namun kita sebut sebagai Milo karena Michael ini selalu memanggilnya dengan nama Milo. Milo diantar oleh seorang dokter bernama Nicholas. Dokter ini yang merawat Michael dan juga Milo. Setelah beberapa waktu, Michael dan Milo mulai berteman akrab. Saat mereka menerima transfusi darah rutinnya, alat yang digunakan untuk transfusi darah ke Milo mengalami gangguan. Michael yang mengetahui hal itu kemudian mencoba untuk menolong Milo dengan memperbaiki alat tersebut. Milo. Dokter Nicholas yang mengetahui kemampuan Michael kemudian menawari Michael untuk bersekolah di tempat sekolah khusus. Michael yang ingin menyembuhkan penyakit yang ia derita itu kemudian setuju dengan tawaran dokter Nicholas. Ia lalu memberikan sebuah surat untuk Milo sahabatnya. Dear Milo, I'm gonna find a cure for us. This isn't goodbye. See you this summer. 25 tahun kemudian, Michael yang sudah menjadi seorang dokter dan mendapatkan hadiah Nobel di usianya yang ke-19 karena hasil dari penelitiannya membuat darah buatan atau artificial blood. Sekarang ia berkunjung ke sebuah wilayah di Costa Rica untuk menangkap spesies kelelawar yang mengkonsumsi darah sebagai makanannya. Ia bertujuan untuk meneliti kelelawar itu untuk digunakan sebagai dasar dari obat yang ia gunakan untuk menyembuhkan penyakitnya. What are you using as bait? Kembali ke laboratorium Horizon, tempat Michael bekerja. Di sana, ia bekerja sama dengan dokter wanita bernama Martin Bancroft. Mereka mencoba menggabungkan DNA kelelawar vampir dengan DNA tikus percobaan. Sayangnya, hal tersebut belum membuahkan hasil. Tidak lama kemudian, seorang perawat memanggil Michael karena pasiennya yang Michael rawat mengalami demam tinggi. Michael dan Martin bergegas melihat pasiennya yang kemudian Michael menyuntikkan obat penenang supaya anak itu tidak terkena stroke. Ketika kondisi mulai tenang, Martin yang tidak sengaja melihat tikus percobaan yang gagal tadi ternyata masih hidup dan menunjukkan kondisi normal. Sehingga hal tersebut kemudian membuat Michael melanjutkan percobaannya ke tahap selanjutnya. Michael yang akan bersiap untuk percobaan berikutnya menemui Milo di kediamannya. Di sana, Milo baru saja dirawat oleh dokter Nicholas. Setelah dokter Nicholas pergi, Michael kemudian mengajak Milo untuk berbicara di taman dekat kediaman Milo. Michael berkata kalau ia akan melakukan percobaan tahap berikutnya untuk menemukan obat dari penyakit langka mereka. Milo yang selalu mendukung Michael bersedia untuk membantu apapun yang diperlukan oleh Michael.
Michael dan Martin kemudian menaiki sebuah kapal kargo yang mereka gunakan untuk melakukan eksperimen ilegal penelitian milik Michael. Mereka mencoba untuk menggabungkan DNA kelelawar vampir dengan DNA manusia. Setelah diketahui hasil penggabungannya stabil, Michael kemudian meminta Martin untuk menyuntikkan serum buatannya ke tulang belakang Michael. Glad it's you. I know this is painful. Go. Beberapa saat setelah penyuntikan, salah seorang kru kapal memasuki ruang lab untuk mengecek kondisi. Ketika Martin meminta orang itu keluar, tiba-tiba Michael yang terbaring di dalam ruang inkubasi menghilang. Hal itu membuat Martin dan seorang awak kapal tadi memeriksa ke dalam ruang inkubasi. Ternyata Michael tidak menghilang, melainkan ia menempel di atap yang kemudian ia menyerang kru kapal yang masuk bersama Martin. Beberapa waktu setelah pembantaian itu, Michael mulai sadarkan diri dan ia merasa kalau tubuhnya menjadi lebih sehat dan membaik. Michael kemudian kembali ke dalam lab di mana ia menemukan Dr. Martin tergeletak pingsan. Ia kemudian mengecek CCTV yang ada di sana. Setelah melihat apa yang telah ia perbuat sendiri, Michael kemudian menghapus hasil rekaman CCTV itu dan meminta bala bantuan untuk menjemput Martin yang pingsan. Sedangkan Michael sendiri kemudian melompat dari kapal itu dan kembali ke laboratorium Horizon. Di lab, Michael mulai meneliti kemampuan tubuh barunya. Sekarang Michael memiliki tubuh yang kuat. Ia juga memiliki kemampuan ekolokasi seperti kelelawar. Sayangnya di balik itu semua, Michael harus mengkonsumsi darah untuk mempertahankan tubuhnya supaya tidak kembali seperti dulu lagi. Kembali ke kapal kargo yang ditinggalkan oleh Michael. Di sana datang dua orang agen FBI yang bernama Simon Stroud dan Alberto Rodriguez. Mereka berdua yang menangani kasus pembunuhan yang terjadi di kapal itu. Scene berpindah kepada Michael yang mencoba untuk bereksperimen dengan dirinya. Ia mencoba untuk mengurung diri di dalam ruang inkubasi bertujuan untuk tidak mengkonsumsi darah lagi. Saat malam tiba, Milo datang berkunjung ke Lab Horizon tempat Michael bekerja. Ia melihat ada dua botol serum yang kemudian ia melihat Michael yang sedang kesakitan di dalam ruang inkubasi. Michael yang tidak dapat menahan rasa sakitnya kemudian meminta Milo untuk mengambilkan sekantung darah yang ada di ruang pendingin. You're strong. Milo yang mengetahui tubuh Michael yang sehat dan kuat kemudian meminta untuk diberikan serum atau obat yang telah digunakan oleh Michael untuk dirinya. Sayangnya Michael menolak untuk memberikan serumnya karena ia tidak ingin Milo menjadi monster penghisap darah seperti dirinya. Milo yang memaksa Michael untuk diberikan serum itu kemudian diusir oleh Michael dari dalam lab. Kembali kepada agen Stroud dan Rodriguez.
mereka menemui Dr. Martin yang sedang dirawat di rumah sakit akibat dari kejadian di kapal kargo waktu itu. Agent Stroud dan Rodriguez berencana untuk menginterogasi Dr. Martin. Sayangnya Dr. Martin tidak mau memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada mereka. Ketika dini hari di Lab Horizon, seorang perawat menjadi sasaran pembunuhan di mana mayatnya kehilangan semua darah yang ada di dalam tubuhnya. Michael yang mengetahui hal itu kemudian merasa kalau dirinya mungkin kehilangan kendali atas dirinya sendiri ketika rasa lapar akan darah di dalam dirinya bergejolak. Sehingga ia kemudian berencana untuk pergi dari Lab Horizon dengan membawa satu tas berisi kantong darah. Saat di pintu keluar gedung, Michael dihentikan oleh Agent Stroud dan Agent Rodriguez. Mereka bertanya kepada Michael perihal kejadian yang ada di kapal kargo waktu itu. Awalnya Michael beralasan kalau dirinya tidak memungkinkan secara fisik untuk menaiki kapal kargo di laut. Sampai kemudian pendengaran supernya mendengar suara dari alat komunikasi milik Agent Stroud bahwa ada korban pembunuhan yang serupa dengan yang ada di dalam kapal kargo, yaitu darah korbannya tersedot habis. Agent Stroud dan Agent Rodriguez semakin curiga dengan Michael karena terjadi pembunuhan yang sama di tempat Michael bekerja. Yeah, you're coming with us. Ketika di dalam tahanan, Milo datang menemui Michael sebagai pengacaranya. Milo datang untuk memberitahu Michael kalau Michael tidak seharusnya berada di penjara seperti sekarang. Namun tujuan sebenarnya Milo datang adalah untuk memberitahu Michael kalau dirinya telah menggunakan serum yang sama seperti Michael. Ternyata yang membunuh perawat di Lab Horizon adalah Milo yang pertama kali menggunakan serum milik Michael. Milo kemudian ingin memanfaatkan kekuatannya itu untuk bersenang-senang semaunya tanpa peduli kalau ia harus meminum darah manusia setiap waktu. Michael yang mengetahui tujuan Milo kemudian berusaha untuk menghentikan Milo. But I can fix it. Fine just the way I am. Thank you very much. Michael yang tidak ingin berkelahi dengan Milo kemudian berusaha untuk meninggalkan Milo yang kemudian ia berencana untuk membuat serum atau obat untuk menghilangkan efek dari serum kelelawar yang mereka gunakan itu. Besokan harinya Michael menemui Dr. Martin. Ia meminta Dr. Martin untuk mengambil beberapa alat yang ia perlukan untuk membuat penawar serumnya. Saat di sebuah kafe, Michael mendengar percakapan dari kasir dan kedua orang yang datang untuk menyebarkan uang palsu. Michael kemudian membuntuti dua orang itu menuju ke persembunyian mereka, karena Michael membutuhkan tempat untuk ia jadikan sebagai lab guna membuat anti serum. Allow me to introduce the phalange. Scene berpindah kepada Milo yang sedang menikmati kekuatan barunya. Ia datang ke sebuah bar yang kemudian menggoda salah seorang wanita di sana. Sayangnya, ada pria yang sudah mendekati wanita itu terlebih dahulu, sehingga suasana menjadi sedikit panas. Karena tidak ingin membuat keributan di dalam bar, Milo menunggu ketiga orang itu untuk keluar dari bar yang kemudian ia menghabisi mereka.
Keesokan harinya, Agent Stroud dan Agent Rodriguez menemukan bahwa ada pembunuh lain selain dari Michael yang selama ini mereka curigai. Karena mereka melihat di rekaman CCTV kalau yang membunuh 3 orang di luar bar semalam bukanlah Michael. Dr. Nicholas yang melihat berita di televisi tentang kabar dari Michael dan Milo kemudian pergi mengunjungi Milo. Ia meminta Milo untuk tidak lagi membunuh orang-orang tidak bersalah. Sayangnya Milo yang merasa kalau Nicholas selalu mengistimewakan Michael kemudian menyerang Nicholas. Scene berpindah kepada Michael yang telah berhasil membuat serum antibodi yang dapat membuat Milo atau Michael yang memiliki DNA campuran menjadi tidak berdaya yang kemudian dapat mengalami kematian. Tidak lama setelah itu Michael menerima telepon dari Nicholas yang masih hidup. Ia meminta Michael untuk menemuinya di kediaman Milo. Saat sampai di sana, Michael menemukan Nicholas yang sudah sekarat. Nicholas meminta Michael untuk menghentikan tindakan Milo yang kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya. Michael yang berusaha mencari Milo mendengar suara dari Martin yang sedang disandra oleh Milo. Michael berusaha secepat mungkin untuk menyelamatkan Martin. Namun sayangnya Martin sudah tertusuk oleh kuku tajam Milo sehingga saat Michael datang, Martin sudah diambang kematian. Setelah itu Michael yang sudah sangat marah dengan Milo memulai pertempurannya dengan Milo lagi. That's the spirit. Milo yang terpojok karena banyaknya kelelawar yang mengerubunginya kemudian terkena suntikan serum antibodi yang dibuat oleh Michael yang membuatnya seketika kehilangan kekuatannya dan kemudian tewas. Michael yang mendengar ada suara polisi di permukaan kemudian melarikan diri dengan memanfaatkan kelelawar sebagai pengalih perhatian. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita dari film Morbius. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga video ini dapat menghibur waktu luang kalian semua. Sekian dulu untuk video alur cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di video alur cerita berikutnya.